Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil makalah dari kami, yaitu yang berjudul Obligasi dan Suku. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Isnatun, NIM 18205-122. Saya di sini akan menjelaskan tentang obligasi atau sukuk. Obligasi merupakan salah satu sumber pendanaan bagi perusahaan selain saham. Obligasi diterbitkan oleh perusahaan dalam rangka memenuhi kegiatan pendanaan perusahaan tersebut untuk pengembangan usaha dan menutup hutang yang jatuh tempo. Obligasi ini sangat menarik bagi investor karena memiliki kelebihan, yaitu yang pertama, volatilasi saham lebih tinggi dibanding dengan obligasi sehingga daya tarik saham berkurang. Dan yang kedua yaitu obligasi menawarkan tingkat return yang positif dan memberikan income yang tetap. Meskipun obligasi ini dinilai sebagai investasi yang aman, para investor ini seharusnya tetap memperhatikan risiko, yaitu ada default risk atau risiko di mana suatu emiten tidak mampu untuk memenuhi kewajiban keuangan atau gagal bayar. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka sebaiknya pemilik modal atau investor ini tetap memperhatikan peringkat obligasi, karena peringkat obligasi ini memberikan informasi atau sinyal tentang probabilitas kegagalan hutang suatu emiten. Obligasi ini ditunjukkan dari kemampuannya dalam membayar bunga dan pelunasan pokok pinjaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang obligasi syariah atau sukuk. Obligasi syariah atau sukuk ini merupakan surat berharga sebagai instrumen investasi yang diterbitkan atas Nama saya Galbujianti, NIM 18205100078. Di sini saya akan membahas tentang landasan hukum obligasi syariah. Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 288. Telah dibahas secara mendalam oleh pakar fikih Akademi Jeddah dan telah melahirkan keputusan nomor 5 tahun 1988, yaitu sejumlah kumpulan aset dapat diwakili dalam suatu akte resmi atau bonds. Yang kedua, akte resmi atau bonds yang dimaksud dapat dijual pada harga pasar yang tersedia dan komposisi dari aset ditunjukkan dengan pengamanan terdiri dari bentuk aset fisik dan aset finansial penjual. Yang kedua yaitu menurut hadis, sarjana muslim terkenal Abu Hanifah sebagaimana diterangkan oleh muridnya Abu Yusuf. Mereka telah mengizinkan jual real property sebelum dimiliki oleh penjual. Yang ketiga, menurut pandangan ulama fikih terhadap investasi suku, Husain Sahatah mengatakan, suku berdiri di atas landasan kerjasama atau musyarakah dalam mendanai sebuah proyek, atau dapat juga dikatakan sebagai usaha investasi jangka menengah dan jangka panjang yang sesuai dengan kaidah al-gunmu bil gurmi, yaitu keterlibatan yang sama dalam keuntungan dan kerugian. Dasar suatu transaksi atau kas syariah, penerbitan sukuk ini dilakukan oleh perusahaan yang membutuhkan dana. Perusahaan menerbitkan sukuk untuk memenuhi kebutuhan keuangan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Mengenai materi obligasi yang telah saya jelaskan tadi, dalam penerbitan obligasi syariah ini tetap melibatkan beberapa pihak yang saling terkait satu dengan yang lain. Pihak-pihak tersebut yaitu satu, obligor. Obligor adalah pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran imbalan dan nilai nominal sukuk yang diterbitkan sampai dengan sukuk atau obligasi syariah jatuh tempo. Yang kedua adalah investor. Investor ini merupakan pemegang sukuk yang memiliki hak atas imbalan, margin, dan nilai nominal sukuk sesuai partisipan masing-masing. Yang ketiga, SPV adalah badan hukum yang didirikan khusus untuk penerbitan sukuk. Yang keempat yaitu trustee. Bisa partisipal trustee atau co-trustee. Trustee mewakili kepentingan pembeli obligasi. Trustee melakukan semacam penilaian terhadap perusahaan yang akan menerbitkan obligasi untuk meminimalkan resiko yang akan ditanggung oleh obligor. Yang kelima yaitu appraiser,
merupakan perusahaan yang melakukan penilaian terhadap aktiva tetap perusahaan yang akan melakukan emisi untuk memperoleh nilai yang dipandang wajar. Yang keenam yaitu kastodi. Kastodi ini merupakan penyelenggara kegiatan penitipan, bertanggung jawab untuk menyimpan efek milik pemegang rekening dan memenuhi kewajiban lain sesuai kontrak antara kustodian dan pemegang rekening. Yang ketujuh yaitu syariah advisor, merupakan penerbitan sukuk atau obligasi syariah, harus terlebih dahulu mendapatkan pernyataan sesuai dengan prinsip syariah untuk meyakinkan investor bahwa sukuk telah distruktural sesuai syariah. Yang kedelapan yaitu arranger atau manajer investasi. Manajer investasi ini merupakan pihak yang mengelola dana yang dititipkan investor untuk diinvestasikan di pasar modal. Yang terakhir yaitu paying agent. Agen ini biasanya sebuah bank komersial yang diberi wewenang oleh penerbit surat berharga untuk membayar kewajiban pokok dan bunga kepada pemegang surat berharga. Agen tersebut bertindak sebagai pembayar dan menarik biaya untuk jasa pelayanan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mistal Jannah, NIM 18205-132. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis obligasi dan obligasi sukuk. Jenis-jenis obligasi menurut Heri Sudarsono itu dibagi menjadi 8 peringkat. Yang pertama yaitu berdasarkan penerbitan, berdasarkan jaminan, berdasarkan jenis kupon, berdasarkan peringkatnya, berdasarkan kupon, berdasarkan konvertur, dan yang ketujuh berdasarkan konversi, dan yang terakhir yaitu berdasarkan jenis obligasinya. Di situ bisa kalian baca di makalah tentang berdasarkan jenis-jenis tersebut. Selanjutnya yaitu jenis suku atau jenis obligasi syariah, yaitu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu sukuk mudharabah, yang kedua sukuk ijarah, yang ketiga sukuk istisna, yang keempat sukuk salam, dan yang kelima yaitu sukuk portofolio gabungan. Selanjutnya yaitu prosedur melakukan investasi obligasi. Prosedur melakukan investasi obligasi sendiri ini memiliki tahap. Tahap ini diantaranya yang pertama yaitu membuka rekening, memahami produk obligasi, melakukan analisis, memberikan amanat bagi pembeli, amanat beli. Yang kelima menyiapkan dana. Yang keenam menyelesaikan pembayaran obligasi. Selanjutnya yaitu tentang emisi obligasi syariah, atau bisa dikatakan tentang syarat-syarat untuk menerbitkannya obligasi syariah. Yang pertama yaitu aktivitas utama atau core business yang halal. Itu disyariatkan Islam, yang diantaranya yaitu yang pertama usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang, intinya yang tidak halal itu. Yang kedua usaha lembaga keuangan konvensional atau ribawi, yang keuangan yang berdasarkan ada di dalamnya ada riba, tercampur riba, seperti itu. Yang ketiga usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan makanan dan minuman haram, yaitu seseorang yang mengkonsumsi atau tidak mengkonsumsi, memproduksi suatu barang, suatu makanan atau minuman yang itu bersifat haram. Yang keempat yaitu usaha yang memproduksi atau mendistribusikan atau menyediakan barang-barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. Yang kedua yaitu peringkat investasi grade. Yang pertama yaitu memiliki fundamental atau usaha yang kuat. Yang kedua memiliki fundamental keuangan yang kuat. Yang ketiga memiliki citra bagi publik, citra yang baik, tidak buruk ya, citra yang baik bagi publik. Yang ketiga yaitu keuangan tambahan jika termasuk dalam komponen Jakarta Islamic Index. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menjelaskan bagaimana perbedaan obligasi konvensional dan obligasi syariah atau syuku. Yang pertama, tingkat pendapatan dalam obligasi syariah berdasarkan kepada tingkat rasio bagi hasil atau nisbah yang besarannya telah disepakati oleh pihak emiten dan investor. Sedangkan pada obligasi konvensional menekankan pendapatan investasi berdasarkan tingkat suku bunga. Yang kedua, sistem pengawasan obligasi syariah selain diawasi oleh pihak wali amad, mekanisme juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau di bawah Majelis Ulama Indonesia sejak dari penerbitan obligasi sampai akhir dari masa penerbitan obligasi tersebut. Dengan adanya sistem ini, maka prinsip kehati-hatian dan perlindungan kepada investor obligasi syariah diharapkan bisa melebihi terjamin. Sedangkan obligasi konvensional pengawasannya hanya melakukan oleh pihak wali amanat. Yang ketiga, jenis industri yang dikelola oleh emiten obligasi syariah serta hasil pendapatan perusahaan penerbit obligasi harus terhindar dari unsur non halal dan juga harus bersifat berdasarkan transaksi real, mengandung asas manfaat dengan dasar uang bukan komoditas, atau tidak mengenal time value of money. Sedangkan pada obligasi konvensional tidak terdapat batasan apakah industri yang dikelola penerbit sesuai syariah seperti obligasi syariah atau suku, reksadana syariah, saham syariah, dan sebagainya. Penerbit obligasi memiliki kewajiban untuk membayar kembali pokok uang beserta kupon kepada pemegang obligasi pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran. Berinvestasi pada obligasi dilaksanakan dengan ketentuan hukum antara penerbit obligasi dan pemegang obligasi dalam menentukan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sukuk merupakan keuangan Islam yang mirip dengan obligasi namun menegaskan kepada kontrak jual beli. Berdasarkan operasional, sukuk memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan obligasi, termasuk dalam perhitungan returnnya pendapatan bagi hasil skim yang digunakan. Sukuk pada umumnya menggunakan skim mudharabah dan skim ijarah. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.